Kalau tahu mun orang ni ka ben serom benda kapak kambuna, pasoki ibon, pandi pangkat pun, kebahagiaan tak bakal kau oleh. Pon, thank you pon, thank you pon. Thank you orang sini pangkat, orang sini jabatan, tapi tak regei kapak kambuna, tak bakal ngoleh kebahagiaan. Harta bisa kau oleh, jabatan bisa kau oleh, tapi kebahagiaan tak bisa kau oleh. Lupa dek orang sini jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak orang yang percaya di balik kesuksesan seorang anak terdapat orang tua yang hebat. Namun sebelum dilanjut lebih dalam pembahasan kali ini, silahkan tonton cuplikan video dari dawuh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin. Berikut videonya. Orang setera kareng tuana tak pon soki penter, abi pon sekolahan kenika, abi pon harta soki kaya, pangkat abi, keng kebahagiaan tak kepekal nemu kebahagiaan orang setera kareng tuana mereka. Seperti yang didauhkan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin barusan, Al-Quran dan hadis pun sering memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Merupakan salah satu amalan yang utama, berbakti kepada orang tua kita yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat kita, memberikan nafkah. Atas perantara pengorbanan orang tua, kita bisa menempuh kehidupan ini. Maka tak heran jika dalam Islam anjuran berbakti kepada orang tua sangat ditekankan. Bahkan seseorang yang mau sukses dan diberikan kelancaran di dalam rezeki dan semua urusan dan usaha-usaha, salah satu jalannya melewati orang tua kita. Seperti hadis-hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasulullah SAW. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada orang tua," jawab beliau. Lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, seseorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih," jawabnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Pada perawatan keduanya berjihadlah." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Ya," jawabnya, "lazimkanlah ibumu, karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, seseorang mendatanginya dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya." Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyia-nyiakan pintu tersebut, atau
kau boleh merawatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak lagi rujukan hadis dan dalil tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Membuka pintu surga bagi kita, menjadikan sebab ridhonya Allah kepada kita. Menjadi sebab jalan kemudahan di setiap kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Membuka pintu rezeki dan keberkahan kita. Serta membuka jalan sukses untuk kita. Banyak keutamaan dan anjuran di dalam berbakti kepada orang tua. Begitu juga banyak larangan untuk mendurhakai keduanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua tergolong sebagai 3 dosa besar. Maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Yaitu 3 perkara. Kami menjawab, iya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, menyekutukan Allah dan mendurhakai 2 orang tua. Rasulullah sedang bersandar lalu duduk, maka berkata Rasulullah, tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Beliau terus mengulanginya sampai kami berkata, semoga beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun cara bertaubat dari dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghentikan kedurhakaannya. Seorang yang ingin bertaubat dari durhaka kepada orang tua harus bertekad untuk berhenti melakukannya. Yang kedua, menyesali dosa yang diperbuat. Seseorang harus benar-benar dengan rasa penyesalan bertaubat atas dosa durhaka yang dilakukan. Dia harus benar-benar mengerti kalau perbuatannya itu salah. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Setelah berhenti melakukan dosa durhaka dan menyesali perbuatannya, seseorang yang durhaka harus bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Kemudian yang keempat, beramal soleh. Dalam Islam, amal soleh dapat menghapus dosa-dosa. Jadi, seseorang yang merasa telah berdosa karena durhaka kepada kedua orang tua harus menyertai taubatnya dengan amal soleh yang akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Semoga kita tergolong sebagai manusia yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua kita dan kelak mendapatkan surga dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.